Apa tempat saya nih? Enggak? Lagi coba. Coba ya. Ya. Halo, tes. Tes 1 2 3. Ya, bagus tuh. Bagus kok. Oke, bagus. Oke. Lanjut. Jadi kan ada orang yang kerja atau dia mengerjakan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu dia mengutamakan hatinya itu, artinya apa yang dia dapati, Pak, apa yang dia peroleh, sehingga dia menjadi seseorang pribadi yang tidak menghalalkan segala cara gitu. Dia berpikir ketika dia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu atau menjual sesuatu, dia berpikir bahwa dia akan bagaimana dia menjadi orang yang akan dilakukan itu. Jadi kan banyaklah pepatah yang bilang bahwa sebelum kita ngelakuin sesuatu ke orang, kita harus berpikir apakah kalau orang melakukan itu ke kita gimana gitu. Nah, ada orang-orang yang tingkat keimanannya itu mungkin di bawah rata-rata gitu, di bawah standar saya bilang, sehingga dia apa aja dihalalin gitu loh, Pak. Nah, dalam kondisi kayak gini dengan alasan segala sesuatu itu terpaksa gitu. Jadi itu yang salah sebenarnya. Sebenarnya sih seperti itu. Ini tidak melihat dari orang itu kaya atau miskin atau apa. Banyak sih ada beberapa video yang saya juga suka dapat. Ada waktu itu seorang penggembala yang dia mengutamakan, ditawarin sama orang dengan pakai mobil Land Cruiser bahwa dia ambil satu kambingnya dihargain dengan sekian gitu. Ya, kan nggak ada yang lihat gitu. Dia orang nggak punya gitu, penggembala nggak punya. Terus dia bilang dalam hal ini owner saya juga nggak lihat. Lalu dia bilang iya, tapi kan Allah ada gitu. Sehingga ketika seseorang itu mengutamakan bahwa selalu ada yang melihat, maka nanti konteksnya ke neuro itu bagaimana mungkin Pak Bambang yang bisa lebih expert loh gitu. Sekarang kan banyak orang ngalihin itu bahwa sekarang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Sebenarnya ini kan yang salah gitu, pandangan yang salah gitu sebenarnya sih gitu. Iya. Sepakat tuh Pak Sakir, Pak, sebelum nanti dikomentari sama Pak Bambang. Baru join nih. Sama Pak Bambang. Pak Arya udah datang tuh, Pak Arya juga udah muncul. Pak Bambang nih. Halo. Suaranya nggak ada, Pak Arya. Nah, gitu keluar suaranya. Sebentar ya. Diterusin dulu sebentar. Saya mau ngambil remote AC sebentar. Saya bisa remote dari sini, Pak. Saya kebetulan ada remote AC. Oke, iya. Silakan, lanjut. Iya sih, mungkin Pak. Cuman sekarang ya gimana ya? Menarik ya. Iya. Sekarang banyak orang jual kan, maksud saya jual produk. Kayak nawarin produk bagus nggak? Ya kalau misalnya bagus, dia harus bilang bagus sebenarnya. Sehingga kalau dia nggak tahu, dia harus coba dulu. Sebenarnya yang ideal seperti itu gitu. Saya rasa dalam berbagai agama itu juga diajarkan seperti itu ya. Gitu. Cuman kan sekarang orang banyak yang agama itu menjadi nomor sekian gitu loh Pak. Ya kan itu yang menjadi sulit gitu sebenarnya sih. Ada orang yang dia cukup menikmati dengan apa yang sudah dia miliki secara dia sudah melakukan ikhtiar gitu. Nah, balik lagi sekarang ini banyak orang yang membalikkan fakta tentang ketentuan ikhtiar dan ketentuan tawakal. Di dalam Islam itu ikhtiar itu adalah hal yang nyata atau hal dohir, bab dohir gitu, bab nyata. Sementara tawakal itu adalah bab gaib. Bab pasrahnya, bab yang tidak terlihatan ya, antara tangible dan intangible. Cuma sekarang orang banyak membalikan antara bab dia itu tawakal dulu baru ikhtiar gitu loh. Dia bilang bahwa nggak apa-apa sih kita lakuin ini aja, pokoknya kita ikhtiar, kita serahin aja semua. Kalau misalnya Tuhan bakal ngasih kita sakit, bakal ngasih kita ini, bakal memang nggak bener kan kita nggak dikasih kesempatan untuk nipu orang gitu loh. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi bahwa kesempatan nipu orang itu dianggap itu adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah SWT dalam hal ini. Itu kan pandangan yang salah sebenarnya. Jadi bahwa Allah kan memberikan kesempatan kita itu untuk menjual atau mempersiapkan atau menjadi benar, atau kita untuk menjual sesuatu yang tidak benar tapi quote and quote kita dengan tipu-tipu lah atau dengan siasat gitu Pak ya. Nah, itu yang sebenarnya kurang pas gitu sebenarnya. Cuma ya itu balik ke individu masing-masing sama pemahaman sih ya. Rasa kayak gitu. Nah, sisanya Pak Bambang tuh. Ya.
Banyak kok sekarang. Saya sih prediksinya ke depan tuh nanti bakal penceramah-penceramah yang bukan menggabungkan, artinya sains itu memperkuat. Jadi kita belajar sains itu, belajar pengetahuan itu untuk menebalkan keyakinan kita beragama. Dan itu terbukti semua. Jadi memang sampai hari ini seperti itu. Maksudnya misalnya kayak begini. Coba Aisyah Dahlan tuh udah mulai bagus ya, dia ceramah tapi sudah membuka juga dia sebenarnya dengan pendekatan neuroscience gitu kan, bagaimana tuh tingkatan nafsu mutmainah segala macam itu. Nah tapi dijasa secara sainsnya gitu loh, jadi nyambung gitu pada akhirnya nanti itu ilmu nyatu mang gitu loh gitu kita. Nah kayak tadi ya yang dibilang kenapa kata Om Syakir nggak benar juga ya seperti tadi ya. Udah tahu orang mau bohong kok ya ikhlas aja, pasrah aja. Padahal berkali-kali di Quran aja kalau untuk di Islam ya, itu kan sering disebut buat kaum yang mereka yang berpikir. Artinya betul. Fasilitas yang dipakai itu dinyalain gitu ya. Cuman ya kita juga nggak bisa saklek, namanya kan nih sains itu berkembang ya. Jadi the whole brain. Jadi kalau, nah ini kan bingung nih fungsi-fungsinya nih. Sebenarnya kesadaran itu prefrontal cortex itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ya. Nah sekarang ini makanya saya coba menyederhanakan. Ini saya share ya ini. Saya bilangnya Brain Information System bukan karena BIS Bambang Iman Santoso sih. Kalau jadi konsep alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman mungkin kayak misal Pak Harya di telekomunikasi akrab banget dengan terminologi telekomunikasi information system ya, IT. Kalau dibilang manajemen information system apa aja sih? Ada hardware, ada software, ada network, jaringan gitu ya, database ya. Ada juga biasanya di buku manual itu ada brainware, maksudnya usernya. Bahkan Pak Taufik Bahudin itu salah satu teman kita senior dosen di UI ya, dia karirnya di UI itu nggak naik-naik tuh karena terlibat politik praktis gitu. Tapi kalau di luar negeri dia udah dipanggil profesor karena dia brainware management system itu sama dia dipatenkan dunia. Jadi teman-teman di luar negeri kalau ngambil disertasi gitu ya, mau PhD, mau pakai kata-kata terminologi brainware, dia permission sama Taufik Bahudin karena di searching kan di internet ada. Jadi dia panggil tuh Profesor Taufik Bahudin, tapi di sini nggak dipanggil. Oke, kita berhenti tidak ngomongin orangnya, tapi brainware itu dipakai. Awalnya saya nggak bisa langsung protes gitu. Brainware bagus ya secara sains, tapi kok dalamnya di buku-buku awalnya dia nggak ngomongin masih yang konvensional kita bilang ya, masih pendekatan psikologi gitu loh. Nah buku yang terakhir bukan promosi, kebetulan saya masih ada 3 masih ada nih. Ini 500 halaman loh, bagus nih. Nah, dia sudah yang buku, jadi dia edisi ketiga, dia sudah disempurnakan karena bergaul dengan nongkrong terus di komunitas Neuronesia, jadi sedikitnya ada pendekatan neuroscience lah. Jadi masih nyambung gitu, nggak sekedar jargon. Saya juga kepengennya Brain Information System someday juga menjadi menjadi satu metodologi pendekatan gitu ya. Memang konsep gitu, karena ternyata canggih sistem informasi manusia kita gitu ya. Nah, ini saya coba buat begini ya. Nah, kalau di Indonesia sistem informasi otak manusia lah. Saya sempat bikin tulisan di Kompasiana gitu ya, tapi namanya kita masih baru di dunia tulis gitu. Jadi mungkin orang belum banyak nyadar. Nah, ini pernah saya liatin di teman-teman kemarin di MMUI yang pernah kita share di mana? Di gedung FE kemarin tuh. Nah, cuman saya kepengen tuh kita sebagai orang engineering biasanya ya, itu nggak 1 tambah 2 sama 3, jadi harus fleksibel lah. Kan 10 kecerdasan menurut Badan Dunia tuh
yang baru adalah yang masuk nih dari 10 kecerdasan soft skill, itu ada 2 yang baru tuh untuk tahun 2020 ke atas ya, yaitu satu emotional leadership, yang kedua adalah cognitive flexibility. Jadi orang-orang yang akan beradaptasi akan maju itu orang-orang yang bisa fleksibel secara kognitif gitu ya. Cognitive flexibility bukan berarti orangnya pelantat pelintut terus nggak punya belief, nggak punya agama, enggak. Tapi artinya gue dengerin dulu deh, apa sih? Oh oke, ini nyambung. Oh ini enggak. Sortirnya ada di sini. Nah kita kan masyarakat Indonesia dipaksa seperti itu tuh. Sementara loncat gitu loh karena kemajuan sistem informasi, ya kan? Everyone megang gadget gitu ya. Nggak ada yang bisa batasin loh. Mau tukang bakso, mau pembantu yang di gunung, yang di daerah, selama ada BTS, selama dapat sinyal, dia bisa akses informasi. Nah, itu. Cuman problemnya, processingnya di kepala, kita budaya literatur baca aja masih sulit gitu kan. Saya banyak diprotes, saya sengaja bikin tulisan panjang-panjang gitu ya. Berapa kali saya sebarin gitu, ada yang komplain, lu orang marketing nggak ngerti banget sih, ada orang Indonesia itu, orang kita itu nggak suka baca, terserah gitu. Saya terus maksudnya mengedukasi, tapi saya coba juga berempati belajar. Ada Pak Arya juga nongkrong di Komunitas Indonesia, ada satu namanya Dr. Taufik Nur Azhar, itu kalau ngomong itu kan udah kayak udah mengatai udah nggak ada tuh berarti udah kayak kesurupan gitu, informasi banyak banget di kepalanya. Itu orang pinter banget, multidisiplin ya. Dia ngomong wayang bisa, ngomong seni bisa, ngomong sains bisa, bioteknologi, engineering, segala macam gitu nyambung. Tapi saya coba ngikutin. Pak Marius. Saya coba ngikutin itu, saya belajar baca, belajar nulis. Gitu loh. Oh, ternyata ini saya baru ngerasain gitu ya. Jadi budaya literatur kita di level of thinking itu sebenarnya kita kan budaya bacanya belum, tapi dengan adanya banjir informasi, teknologi langsung jumping up. Terus nggak punya flexibility tadi ya, nggak punya, ya belum terbiasa gitu ya. Akhirnya kadang-kadang kita fanatik muridnya atau siswanya atau partisipannya dibanding narasumbernya. Jadi misalnya saya pertama belajar Maum Sakir nih, gini, oke. Wah, tahu nih tentang brand, gini, oke. Terus saya ketemu Pak Arya. Kata Pak Arya, iya dulu begini, sekarang udah berkembang gini. Oh, berarti Pak Syakir salah tuh, gini gitu. Terus diobrolin, dibela, di compare segala macam. Padahal kan kita nggak bisa ngeliat begitu ya, kita harus punya wisdom juga. Yang diomongin Pak Syakir itu benar, di sebelah sininya. Pak Arya tuh melengkapi begini. Kalau kita kan nggak langsung letterlock. Misalnya, otak kiri, otak kanan, mitos, gitu kan. Wah, langsung. Wah, itu orang salah semua segala macam. Kalau saya sih menyikapi dengan bahwa tidak 100% salah, cuman ada beberapa yang harus diluruskan. Karena si Roger Sperry itu sampai dapat Nobel dunia, berarti kan dia ilmiah gitu ya. Dan dipotong ini dibuka memang ada belahan kiri, belahan kanan. Kecenderungan fungsi aja kalau menurut saya benar. Jadi misalnya kanan nih rusak, pasti problemnya di kiri. Yang baru-baru ini terjadi ya, yang anak kecil itu ya, umur 16 tahun. Baca nggak itunya, cerita viralnya? Dia stay at home, ya kan? Anak-anak pada sekolah di rumah, orang tuanya kerja di rumah, gitu ya. Mereka terus bahkan sering jadi imam nih di bulan puasa nih ya. Awal puasa kalau meninggalnya ya. Terus tiba-tiba tangan kanannya kesemutan, lama-lama nggak bisa gerakin. Lama-lama kan ketahuan tuh ibunya dicolong-colong kalau lagi makan, dibantu sama tangan kirinya segala macam. Di rumah sakit saraf, terus nggak puas, berapa hari kemudian dibawa rumah sakit pusat otak yang di mana tuh? Di Pancoran, Cawang. Cawang ya. Ya, di Cawang. Akhirnya dia dimindahin di tempat treatmentnya COVID-19. Dia kena COVID ternyata. Gitu. Sampai di mana tuh saya ngomong? Jadi artinya memang ya itu, ya karena kanan berarti ada problem katanya di sebelah kiri. Tapi ternyata kan si COVID-nya itu tuh kalau udah masuk ke peredaran darah. Jadi ada 3 ya. Masuk ke alveolus itu, menutup saluran, jadi oksigennya nggak kesalur gitu ya.
terus di pencernaan, sama kalau masuk peredaran darah. Jadi dia merusak jaringan sebelah kiri. Tapi maksudnya begini, otak kiri, otak kanan itu nggak 100% salah. Tapi kalau yang dibilang, si itu otak kiri, itu otak kanan, atau ngomongnya, bercanda otak kanannya dilatih dong, ini. Itu nggak benar banget gitu. Oke. Kecenderungan iya. Karena beberapa kan kejadian ada yang kecelakaan tuh di Amerika, di Eropa, terus growak gitu ya. Orangnya kebetulan tetap selamat gitu kan. Sebelah kanannya. Fungsi sebelah kanan masih jalan tuh, karena di handle, recovery sama yang kiri. Makanya ada konsep di neuroplastis itu ada neurocompensation. Jadi dikompensate, jadi diambil alih fungsinya. Ini canggih nih sistem kita nih. Nah, kalau saya bagi mudah, ini problemnya ternyata di atas nih. Teman-teman di psikologi akhirnya belajar neuroscience. Cuman kadang-kadang ada psikologi senior tuh ada yang kekeh, banyak juga yang mereka nggak, bahkan dimusuhin tuh ya. Bu Supra kan sempat jadi dekan psikologi UGM. Beliau neuroscience-nya PhD dari Amerika. Dia bilang nggak nyampe 10%. Jadi pada saat jadi dekan, dia susup-susupin. Kan kita kan dari kopertisnya juga memang belum ada ya. Belum ada keputusannya, Fakultas Neuroscience. Tapi dia sisipin di Fakultas Psikologi. Nah, oke. Yang sering salah, orang itu di treatment kayak mesin. Selalu ada input, yang kita bilang kasih stimulan. Orang ini dikasih stimulan, responnya begini. Kasih stimulan, responnya begini. Emang kita tikus? Bukan. Depannya ini dia lupa. Oh, kita ada organ kan. Ini yang bikin kompleks gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Saya menyederhanakan, takut terjebak dengan segala macam. Coba kita menguraikan dengan ada input, ada proses, ada output. Nah, prosesnya di dalam ini sebenarnya kita tuh ada namanya central nervous system. Jadi di dalam saraf itu central nervous system itu ada di kepala sebenarnya. Periferalnya itu yang lewat susun belakang ke masing-masing alat anggota tubuh. Dibilang periferal. Jadi periferal itu yang dari sum tulang belakang ke masing-masing organ, kaki, tangan semuanya. Ada yang dibilang otomatis ya. Nervous system ini sebenarnya ada di batang otak, ada di sini banyak kan. Jadi misalnya kayak gerakan jantung, peredaran darah, semua. Nah, ada yang semi otomatis, yang kita bilang kalau di mobil tuh ada apa namanya tuh? Kita bisa Tiptronic ya. Ya itu nafas. Nafas itu kita bisa kasih perintah loh. Tahan, buang, lepas. Tahan, buang, lepas. Selebihnya emang kita kasih atur, kan enggak. Jalan terus. Coba bayangin ada pasien yang punya problem di ras ini. Wah, capek banget. Dari mulai bangun tidur sama tidur lagi, dia harus ngasih perintah. Kan problem. Nah, ini kira-kira akhirnya ada tiga tahapan. Jadi ada kita bilang lower brain, middle brain, upper brain. Jadi ini sebenarnya yang di dalam kepala. Tapi sebenarnya di dalam kepala itu hanya bagian dari central nervous system gitu ya. Ada namanya tadi automatic nervous system, peripheral nervous system sebenarnya dari otak. Itu kalau komputer tuh kan seperangkat kabel banyak tuh, power supply segala macam ke jaringan tubuh yang lain. Ada namanya tambah lagi yang banyak yang baru, ini harusnya saya kasih warna merah ya, ENS, enteric nervous system. Enteric nervous system ini adanya di perut, bagian dari automatic nervous system sebenarnya. Jadi di perut kita ada neuron. Di kepala kita tuh neuron banyak, miliaran, 100 miliar lebih. 86 sampai 100 miliar lah ya. Nah, di kepala itu sel otak yang dibilang neuron itu adalah sel otak yang berlistrik. Jadi masih ada sel otak pendukung lainnya. Nah, kenapa dibilang neuron itu ada di perut juga? Karena di perut itu ada sel-sel yang berlistrik juga yang berhubungan dengan sistem berpikir kita. Jadi ada triangle tuh. Brain sebagai utama, di perut itu kita bilang gut brain. Kalau di aplikasi kehidupan sehari punya gut nggak, punya keberanian nggak gitu. Yang satu lagi mikrobiologi. Jadi 3 sistem itu gitu kan. Nah itu yang harus dieksplor lagi, karena kalau di Quran lagi misalnya kalau Profesor Andi itu katanya di jantung, terus dihubungin dengan darah dan seterusnya gitu. Jadi panjang ya, maksudnya kita yang sederhana dulu, jadi pelan-pelan. Jadi ada lower brain ya, ini sebenarnya batang otak ya. Namanya banyak ya, bisa
survival brain, bisa reptilian brain, bisa lizard brain, bisa. Kalau yang terakhir tuh zaman politik kemarin rame croc brain. Croc brain tuh crocnya singkatan dari crocodile, jadi otak buaya. Pokoknya dia primitif juga dibilang otak primitif. Jadi evolusi hewan, tumbuh binatang itu yang awal-awal tuh kayak dinosaurus segala macam punyanya ini doang nih, lower brain aja nih. Jadi tugas dia hanya makan, minum, cari selamat, seksual untuk turunan dan seterusnya. Nah, begitu kucing, anjing gitu ya, binatang peliharaan lah ya, mamalia, ini dia punya kecerdasan satu lagi, berkembang tuh kalau secara fisik otaknya tuh, di tengahnya ada. Kalau yang reptil tadi kan dia segaris aja sama vertebrata tulang belakangnya itu ya. Kalau ini ada lagi tengahnya tuh. Dan manusia juga berkembang. Makanya teman-teman yang nggak punya empati, kan banyak tuh psikopat. Ini anak saya kecenderungan psikopat. Kenapa? Kok bisa ngomong begitu? Ya, pokoknya dia connect terus sama gadget, pokoknya sama manusia tuh kayak nggak ada perasaan. Caranya gimana treatmentnya? Salah satunya adalah pelihara binatang peliharaan. Kucing, apa segala. Coba deh, binatang itu dibaikin, dia punya connect. Dia bisa ngebedain orang ini yang sering jahil, jahat. Dia kalau ada orang ini, si A gitu ya, si Fulan, dia menghindar. Tapi ada si Budi, misalnya baik, dia mendekat. Jadi memang emotional brain nih, dibilang middle brain, emotional brain, sistem limbik. Limbik itu bukan barang ya, sistem. Di dalamnya ada amigdala, ada hipokampus, ada hipotalamus, gitu kan. Ini otak emosional. Baru ke atas lagi yang berkembang, itu di mamalia juga berkembang, sebenarnya neokortex dibilangnya. Tapi fungsi khususnya yang di depan, prefrontal cortex, dia nggak berkembang. Itu yang menjadikan manusia. Tapi kelebihan manusia itu dasarnya bukan yang ini. Justru di tengah ini. Kalau tinggal pengaturannya. Ini canggih loh. Yang orang bisa macam-macam aneh-aneh, bisa baca pakai apa. Yang tadi kita terusin Pak siapa ya? Pak Edri apa Pak Edi tadi ya? Yang orang ngomong, nggak cuma dari mulut, dari mata, segala macam. Ya itu. Karena limbik system, ada talamus di situ, di atasnya ada balon tuh yang memancarkan frekuensi gelombang. Itu kalau dilatih ya, canggih gitu. Ya, kalau kita sederhana seperti ini ya, teman-teman lihat ya ini ya. Saya bilang input ada output. Kalau sistem kan gitu ya, input ada output. Kalau kita di business processing reengineering, kan sistem itu terdiri subsystem. Nah, sistem yang kita jalanin bagian dari super system juga gitu kan. Nah, kalau sistem secara besarnya seperti ini, ada orang yang dikasih input sama output sama, kalau diproses kan berarti sistem itu ngaco, digunting aja. Dia harus ada proses, ada value edit di sini kan, ada prosesnya. Cuman masalahnya kita kan bukan barang ya. Pertanyaan, gambar ini sudah benar nggak? Untuk sementara kita bilang benar ya, ada input itu stimulan, ada informasi, ada gambar, video, ada suara dan segala macam. Terus dia meresponnya di output. Diam itu termasuk respon, bersikap. Tapi ternyata kan tadi nggak seperti itu. Ternyata ini tadi inputnya tadi kita bilang stimulus ya, terus ada respons, ada organ ya. Nah ini yang kita lupa nih, di psikologi sering lupa. Si A sama si B beda. Otak Amerika sama otak Indonesia beda. Bukan kita lebih bodoh, lebih pintar, enggak. Sebenarnya pada dasarnya otak tuh awalnya sama. Bahkan yang baru lahir itu nggak bisa ngebedain. Dibilang dia kayak komputer kosong lah, belum diinstal. Dia kan netral. Otak itu awalnya netral. Makanya pembentukan golden age anak-anak itu menyetor value, nilai positif gitu ya. Makanya mendidik agama segala macam tuh mulai dari kecil nggak apa-apa, dari mulai motoriknya. Kok dia disuruh sholat terus, padahal dia nggak ngerti sholat buat apa. Biar terjadi automatic thinking dulu. Jadi kalau automatic thinking, pikir otomatisnya, subconsciousnya, bahasa dulunya itu keluarnya tetap yang positif gitu kan. Nah, itu yang kita lupa ternyata. Tapi kan si proses di otak itu dipengaruhi oleh makannya gimana, lingkungannya gimana.
Orang yang tinggal di gunung sama di pantai beda. Papua tuh orang Papua yang di gunung rata-rata pendek-pendek, buncit gitu ya. Oksigennya tipis, makanya agak bodoh. Kalau yang di pantai oksigennya banyak gitu ya, makan ikan pula tinggi-tinggi dan seterusnya. Nah, ini pengamatannya kan panjang. Indonesia kenapa? Katanya otaknya apa dulu bilangnya apanya pendek gitu ya. Karena gampang marah. Karena banyak glutamate, banyak gula. Gula dibuang ke sini. Kan sekarang udah mulai ngurangin gula kan. Saya maunya gula aren aja deh, nggak gula pasir itu. Itu dopamin. Makanya dibilang kalau ngomong dari sisi schizophrenia, kalau ketemu orang Indonesia 6, itu 4 gila. Gila itu maksudnya bukan nggak sadar, bukan. Coba cek deh. Ngeri kalau ngelihat pakai brain scanner gitu. Karena ini yang unsur gampang marah, gampang tersulutnya itu loh. Nah, orang bule kalau lama di sini dengan gayanya segala macam bisa menyerupai. Tapi ada yang susah yang dia rubah, yaitu bawaan dari orang tua, genetika itu kan. Jadi ada nature, ada nurturing. Nature itu genetika, nurturing. Tapi genetika itu bisa dirubah. Bisa diputus. Orang-orang yang takut kecoa itu kan memoria primordial ya. Memori yang long term banget di hipokampus. Dulu mungkin zamannya tadi reptil masih itu ada kecoa besar-besar kali ya. Terus dia meningkat di amigdala, memorinya kan sebenarnya di hipokampus, tapi memori yang ngeri itu ada di amigdala, di-record sampai ke coding-codingnya sampai di DNA. Jadi muncul lagi emang gitu. Bisa diputus, bisa kita terapi. Nanti kita punya anak, ke bawahnya enggak. Terapi itu kan nggak hanya cuma ingatan, tapi sikap, perilaku, makan, segala macam tadi. Makanya kita bilang ini nggak sama, ini organ, kompleks, manusia kompleks. Kita kasih stimulus yang sama, responnya bisa beda-beda, tergantung organnya ini. Terus ada output ya. Saya percepat ya, kita kan waktunya nggak banyak-banyak. Ternyata bukan seperti ini. Tadi kan kita gini ya. Kita kan gini. Saya lebih suka begini, karena cara kerja otak itu, makanya otak kiri, otak kanan tuh ngaco tadi. Cara kerja otak itu bukan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tapi dari bawah ternyata. Batang otak sini. Kecuali inputnya, kalau penciuman. Penciuman punya akses langsung ke limbik. Jadi nggak ada orang yang, Om Sakir, lo kayaknya kentut ya? Agak lama. Enggak, kan langsung, saya lo. Walaupun bukan dia yang kentut, bisa dipukul gitu ya. Refleks gitu kan. Karena dia langsung ke limbik. Tapi semuanya itu melalui batang otak. Di batang otak itu yang paling penting ada sistem juga, subsistem. Namanya RAS. RAS itu bukan benda lagi. Sama kayak limbik system. Sistem juga. Reactive articular system. Nanti ada ya. Jadi dia tempat memfilter. Bayangin kalau semua informasi gambar kita masukin ke otak kan penuh. Semua informasi suara masukin ke sini kan penuh. Gitu kan. Nah, nanti dia masuk baru ke middle brain-nya, nanti yang bolak-balik ke sini sama ke sini, sama ke sini. Tengah, belakang, teman dengan depan gitu ya. Jadi kalau saya kasih ini lagi tambahan keterangannya. Jadi yang di batang otak yang paling penting itu yang diperhatikan RAS. Reticular Activating System. Reticular Activating System. Terus yang kedua adalah, nah ini juga limbic system nih, saya merahin kan, sama merah. Karena ini yang dahsyat ya. Eksekutif, bukan ini harus di eksekutif sistem ya. Nah, ini eksekutif sistem dibilang ini yang ada di mana? Halo? Masih dengar ya? Masih dengar ya? Masih. Oh, oke. Gue di sini kok loncat-loncat. Oke. Aman, Pak. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan banget. Kok ngaco sih? Coba. Udah ya? Kelihatan kan? Ya. Yang ini masih ya keluar lagi. Oke.
Limbic system tadi ya. Ya, ini executive information system juga sistem. Ada 3 yang paling penting. Dia punya working memory, inhibitory control, sama terakhir tuh tadi cognitive flexibility. Itu aja. Coba kita lihat lagi. Tapi kan input itu nggak datang dari belakang. Oh iya, bisa dari mata. Akhirnya berkembanglah input, proses, output gitu kan. Nah ini kalau kita lanjutin lagi, ada yang bahkan begini kan, dalam ini biasa training bahasa nih, bahasa Inggris. Input, listening, reading gitu ya. Diproses secara logik, listening, memori, dan terusnya, proses speed ya kan. Nah, ini kita mulai masuk. Jadi sistem pertama ya, sistem pertama, bukan sistem pertama nih, sorry, ini ya, ini yang sistem limbik yang tengah tadi ya. Jadi sistem limbik itu ada, ini paling penting sih komponen-komponen ini. Sebenarnya banyak, tapi yang paling penting kita ingat ini aja. Kan kita nggak usah jadi dokter. Amigdala tuh yang si biang kerok tuh. Jadi nafsu, nanti Om Syakir bisa jelasin tuh tentang nafsu tuh. Jadi amigdala itu suka sotoy, tapi sebenarnya ini memang kita harus latih. Karena pada saat dalam keadaan terdesak, cepat, dia refleks itu tugasnya amigdala nih. Makanya cuman masalahnya lokasinya lihat persis sebelah hipokampus, di mana hipokampus adalah pusat memori kayak library-nya, pusat arsip nasional gitu kan. Padahal memori ada di semua area juga, bahkan ke organ tubuh, tapi pusatnya ada di sini pusatnya. Nah, si amigdala itu dalam mengambil keputusan suka sotoy, dia ngambil aja file gitu loh. Jadi di kita nih, kepala itu banyak bias, namanya bias thinking, bias berpikir, itu karena pengaruhnya si limbik. Nah, bagaimana supaya kita tidak dikuasai pikiran atau dikuasai sama si limbik? Kita aktifkan prefrontal cortex, yang otak tengah. Nah, kita nggak usah pelan-pelan. Yang tadi talamus nih kayak balon ya. Ini di atas batang otak. Ini yang tadi pemancar. Kita bilang transceiver kalau bahasanya Pak Arya. Transmit dan receive. Ya. Dia juga sebagai traffic manager. Kalau bahasanya media nih traffic manager. Traffic. Dia yang mendistribute ya. Hipotalamus ini yang enzim-enzim. Makanya begitu dia stres, marah, dengki, sedih, segala macam, ada namanya HPA aksis. Hipotalamus menggerakkan pituitary gland ke bawah gitu ya. Nah, ini yang tadi RAS. RAS itu yang tadi ada di mana? Lower brain ya, di sistem 1. Filter pertama. Jadi semua informasi sampai penglihatan juga kok, kecuali penciuman. Nah, nanti didistribusin sama si talamus di tengah ini kemana-mana. Reticular activating system. Acting as filter katanya. Ya, oke. Nah, ini kalau executive brain akhirnya ngomongnya the whole brain karena ke semua, ini kan di sini nanti motorik, sensorik gitu ya. Terus ini yang dibilang human brain-nya, prefrontal cortex nih yang aktif di sini. Bagian-bagian utamanya adalah ada anterior cingulate cortex, dorsal telat, pokoknya prefrontal cortex semua lah di depan sini. Oke, pelan-pelan aja. Nah, orang juga memeta-metakan gitu ya. Frontal lobe ini, lobe itu lobus ya. Lobus itu yang kayak gunung ya. Maksudnya yang gitu, yang kerut-kerut gitu ya. Bagian gunung-gunungnya kita bilang gyrus, bagian lembah-lembahnya kita bilang sungai itu Cyrus. Gyrus, Cyri, sama aja. Nah, ini area ini di depan ini dibilang frontal lobe, di sini parietal lobe, occipital lobe, ini tempat lihat. Dia orang lihat mata, di screen-nya, kalau infokus screen-nya di belakang kita. Terus temporal lobe, kiri kanan gitu ya. Nah, disederhanakan, ini yang dipakai marketing nih. Jadi tadi kita ngomong aneh-aneh tuh, Om Syakir. Karena konsumen, makin kita pikir secara rasional, yang kompleks, makin nggak dibeli. Itu catatan. Makanya etikanya bahaya, bos. Jadi kalau kita mau laris jualannya, belajar jadi penjahat emang. Cuman sekarang penjahat yang beretika. Aduh, gimana ya penjahat beretika? Wah, itu ntar kelas berat. Kalau niatnya tidak ingin menipu,
tapi ingin menyampaikan value, kan price sama dengan perceived value itu kan sama dengan value dibagi cost gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi dalam menyampaikan presentasi juga gitu, Bos. Banyak tulisan, banyak nggak dibeli. Harus dibikin yang sederhana mungkin, dibikin menarik, video yang ngomong juga begitu. Pak Arya lagi seneng jualan nih. Tapi kita ada beberapa memang, tapi ada beberapa juga yang tipikalnya kan udah belajar emergenetics ya Pak Arya ya, di mana di depan prefrontal cortex itu yang otak kiri kanan tadi itu ada yang lebih konseptual, ada yang analitik. Nah kalau analitiknya jalan, analisanya jalan, dia on itu prefrontal cortex-nya. Jadi ini lucu lagi nih, nature-nya otak, mau yang pintar, mau yang bodoh sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama pelit. Oke. Sama pelit. Cuman pelitnya bisa bias, bisa. Makanya kadang-kadang lagi ngejualan itu disajikan, ini loh perumpamaan nih gini. Akhirnya dia merasa untung. Begitu merasa untung dia beli. Kan gitu kan. Lucu nih. Maksudnya orang belajar neuroscience makin dalam makin nggak bisa jualan ternyata. Karena kecenderungan makin benar, makin hati-hati, makin beretika, makin menjaga komitmen segala macam, jualan nggak bisa. Udah lewat sama orang lain. Makin sufi Pak ya berarti kalau ini. Iya, stupidity gitu. Sufi. Jadi kita lihat nih ya, kita bagi lagi, sama kan? Ini sama kan, batang otak nih saya bilang survival brain, reptilian emotional brain. Nah, untuk memudahkan antara survival brain atau batang otak atau reptilian brain atau lizard brain atau croc brain segala macam itu disatukan dengan limbik. Itu trennya sekarang gitu. David Rock begitu, Ned Herman, Daniel Kahneman semua begitu. Jadi kita cuma dua, otak emosional, otak rasional. Rasional itu prefrontal cortex, otak emosional itu yang limbik tadi dalam. Perangnya cuma di situ. Mana yang terbaik? Dua-duanya terbaik. Nah, karena dia sirkuit antara sinaps itu mengalihkan listrik, berlakulah hukum-hukum kekalahan energi listrik. Jadi kalau listriknya lagi banyak di tengah, banyak di limbik, ini nggak bisa berpikir sehat, Bos. Jadi paksa. Oke. Caranya gimana? Ya, harus itu reda dulu. Lu ngomong gampang, katanya. Orang lagi marah langsung reda, nggak bisa, Bos, katanya. Iya. Bagaimana caranya meredakan? Bisa. Pertama adalah memberikan jeda. Makanya beruntung buat orang-orang Islam yang dikasih the latest model setiap hari 5 kali sholat. Itu untuk apa? Untuk jeda, supaya lo nggak larut. Nggak larut dengan dunia sekitarnya yang fana. Ntar lagi saya dibilang Ustaz sama Om Syakir. Benar nggak? Kita supaya kasih wajib jeda. Lapor deh, wajib lapor. Jadi kalau kita berdebat meeting, sorry maaf, sebentar saya keluar dulu ya, gitu. Tapi keluar dulu jangan ngapain lo? Cari keluar udara segar sampai luar rokok. Sebenarnya apa? Kita lepas dulu dari energi listriknya itu dulu tuh, keluar suasana. Bagus lagi, ambil air putih, minum. Kalau itu nggak bisa dilakukan, langsung dalam hati aja, istighfar, astagfirullahaladzim. Karena nih begitu dia nyala, mungkin tempatnya paling besar setan itu di limbik kali. Iya. Kita nggak tahu ya, itu kan masih ongoing proses ya. Jadi itu yang paling penting. Kalau mau dipaksa lagi, tarik napas. Tarik, tahan, biar reda, biar tenang. Sembari kasih perintah boleh bagus. Dengan tadi menyebut Asmaul Husna, istighfar itu bagus, tapi kita kasih energinya fokusin ke depan. Aktifkan prefrontal cortex kita. Nih. Ada apa ini sebenarnya? Bisa deh. Pak Bambang. Ya. Kayak tadi itu kan lagi emosi apa segala. Ini kan banyak yang dilakuin sama emosi banyak. Emosi itu nggak harus marah ya. Bisa juga ya. lagi seneng banget tuh juga emosi. Sedih banget, seneng banget. Iya.
Jadi gini, misalnya gini, ini juga saya sih jarang yang ngelakuin ini terang-terangan. Cuma maksudnya banyak orang ngelakuin dan banyak orang nggak ngelakuin. Jadi begitu pas lagi tengah-tengah emosi di ruang rapat, apalagi argumentasi, debat, apa segala macam-macam, kan kita keluar, refresh lah, wudhu, apa segala macam-macam, minum air putih dan sebagainya. Dan sebagainya. Cuma gini, maksud saya ada nggak? Putus Om, putus Om. Bisa diulang? Bisa diulang? Om Zakir? Nggak kedengaran, Om Zakir. Nggak kedengaran. Pakai teks aja. Pakai chatting aja. Lebih, Nah, itu udah kedengaran lagi. Om Zakir? Nggak kedengaran ya? Pare ya? Putus. lebih Putus cool ya? down gitu. Jadi Putus. ada ya oke. Jadi gini, ketika Ya. ya oke. Tes masuk. Ini jaringan gara-gara mau hujan Iya di nih. sini. Oke. Ya. Tuh. Nah, udah mulai nih. Mulai bener nih. Gimana Pak Bambang? Karena emang di sini Bisa. Coba udah Oke, benar Udah, ya? lagi. Udah ya? Ngomong lagi. oke gini. Baca bismillah dulu. Basmalah. Iya. Ya, itu. Jadi gini Pak Bambang, kan tadi dibilang ya begitu pas otak kita itu sedang stres, sedang ngalami emosi ya, emosi senang maupun tidak gitu, atau lagi argumentasi yang tinggi dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan darah tinggi lah, apalah ketegangan, maka kan minum air putih, keluar, cooling down dulu, recharge lagi apa segala. Ya kalau di Islam tadi dibilang bahwa kita ada wajib lapor 5 kali sehari dengan segala halnya, dengan wudhunya dan sebagainya. Ada nggak penelitian yang menyatakan bahwa dengan bersujud itu aliran darah ke otak itu menjadi lebih sempurna sehingga emosi itu bisa menjadi lebih cooling down dan sebagainya itu. Ada itu. Ada. Tapi ya kan gitu, jadi subjektif ya. Artinya buat yang muslim menghubung-hubungi gitu. Jadi biasanya yang sering menggali itu ilmuwan yang muslim. Misalnya Prof. Taruna banyak kok bikin tulisan tentang itu. Kenapa perempuan pakai hijab? Kenapa tadi sujud itu jadi penting? Secara gravitasi bumi aja kan posisi jantung jadi lebih tinggi dibanding otak, terutama otak depan gitu kan. Jadi dalam mengalir lebih bagus. Dan sebenarnya secara listrik grounded itu penting gitu kan. Ya kan? Cuma kan gini Pak, nggak cuma Islam, artinya kan di berbagai hal lah ya. Ada antisipasinya ke kehidupan sehari-hari kan. Kalau di Islam ya mungkin orang sujud, berdoa, sholat dan sebagainya. Tapi kan di tempat lain kan juga ada dengan yoga, dengan apa tuh kan juga ada nungging-nunggingnya gitu loh, dengan ada. Nah itu pengaruh nggak sih? Gitu? Iya, sama. Tapi lebih lengkap lah. Sholat aja misalnya kalau dijalanin benar gitu kan, yang wajibnya udah 17 rakaat gitu kan, belum yang sunnah gitu kan. Itu gerak kan gini, kalau olahraga di atas 40 tahun, kalau nanya dokter pasti cuma 2 pilihannya ya. Yang berat minimal seminggu 2 kali atau yang ringan tiap hari. Gitu kan. Artinya kalau orang menjaga sholatnya aja udah menjaga kesehatan tuh sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya di ayat Quran sering disebut juga kan setelah kesulitan ada kemudahan. Iya kan? Bukan hanya habis COVID ini. Kan? Sistem metabolisme enzim neurotransmitter di otak ternyata gitu. Setelah ada namanya kortisol, nanti serotonin, nanti dopamin. Keluar gitu. Setelah dopamin dimainin nih, orang yang minum obat kan ada 2 tuh. Dopamin di setel jadi banjir, jadi beredar, atau diinhibit kortisolnya, jadi nggak keluar. Jadi semangat terus. Padahal fisiknya tuh udah lemah. Begitu nanti mulai subuh-subuh jam 6, jam 7 drop, baru kerasa tuh. Sakit segala macam, ya kan? Jadi setelah kesenangan pasti ada kesulitan. Ada kesulitan, ada kesenangan. Jadi cuman kita kan bagaimana mengatur itu supaya nggak up and down gitu kan. Nah, ternyata otak yang pintarnya itu di prefrontal cortex kesadaran. Tapi kalau kita terlalu rasional juga nggak bagus gitu loh.
sekarang maksudnya begini, nggak bagus gini. Kalau kadang kita dihadapi dua pilihan, itu kalau hanya pakai rasional malah lama keputusannya. Karena dia kan jago tuh ngitung-ngitung segala macam. Di balik suatu keputusan selalu ada unsur emosionalnya. Tapi bagaimana emosionalnya tidak mendominasi? Contohnya, kalau di perusahaan, kalau orang udah ketahuan salah, karyawan, kena SP1, SP2, SP3, apa yang harus kita lakukan? Ternyata bukti evidence-nya ada, dan menurut perusahaan dia harus diterminate, gitu kan, dipanggil, diwawancara, segala macam. Nah, sebaiknya mempelajari dulu filenya karyawan tersebut kan, ya kan, dia latar belakang pendidiknya, anaknya berapa segala macam, terus diinterview, dikasih tahu, yang benar dikasih tahu kan, kenapa kamu salah, kamu melanggar gini-gini segala macam, tahu konsekuensinya, tahu harus diterminate. Kalau enggak, yang lain protes, yang melakukan kesalahan, enggak fair. Tapi apakah kita sekaku mesin itu? Kan sistemik ya jadinya ya. Main cut gitu, selesai. Nah, kalau kita hanya mengandalkan kotak-kotak secara rasional, secara logik, secara kognitif, itu nggak kena tuh. Jadinya, Pak Bambang nggak manusiawi katanya, segala macam. Oke, terus yang bagus gimana? Kita tanya juga, interview. Dia di rumah, oke anak 2, tapi di rumah sebenarnya tinggalnya sama siapa aja sih? Oh, ini ada keponakan saya, orang tuanya meninggal, jadi saya yang ikut. Oke, orang tuanya, mertuanya tinggal di situ. Jadi ternyata di balik dia itu, dia membiayai banyak orang. Apa kita tega langsung gunting? Nah, social brain di mana? Yang tadi otak sehat, apa istilahnya, kalau akhlak gitu ya, itu gimana? Coba kita interview lagi. Kalau kita saja tahu begini-begini segala macam, terus kita kasih tahu ke dia, oke ya, kita secara manusiawi nggak langsung. Ini harusnya kalau Anda dipecat nih harusnya. Sekarang saya kembalikan ke yang bersangkutan, ke Anda nih, gitu kan, kasih waktu 2-3 bulan. Bila terjadi kesalahan serupa segala macam, tahu kan konsekuensinya. Kan enak. Ibaratnya kalau bermasalah lagi kan justru kita nggak memecat juga gitu kan performance. Nah, ini seninya kalau di manajemen, di decision making antara depan sama belakang. Jadi kayak jungkat-jungkit gitu loh. Energinya kalau lagi aktif di atas, di limbik dan batang otak jadi satu ya. Ini kan drop. Bagaimana ini supaya naik? Ini ditenangin dulu. Nanti dengan sendirinya naik. Gitu Pak. Pak Syakir. Ini jam berapa ya? Nah, masih ada waktu 15 menit ya. Kita terusin ya. Banyak sih literatur kayak gini, makanya dibilang human ya. Human itu, jadi si hewan ini ada juga di sini semua nih, parietal, ada usipeta sama nih ada. Cuman di sini yang kucing, anjing, kotak-kotaknya nggak aktif. Kita aktif. Kalau mereka aktif di kotak-kotaknya, mereka bisa bikin meeting, bisa bikin demo, bisa macam-macam gitu kan. Ini konsep triune brain ya. Tadi Roger Sperry yang otak kiri, otak kanan. Kita tadi, ini Paul MacLean gitu ya. Tapi ada juga dibilang the whole brain. Jadi nggak bisa lagi, ini bagian sini, bagian situ, ini saling berhubungan, ini sirkuit. Tapi yang paling penting kita flow-flow-nya aja tahu gitu loh. Nah, kalau kita sudah bisa menyederhanakan ini, sebenarnya mudah gitu loh. Untuk case apa aja, termasuk dalam menghadapi COVID-19. Insya Allah kita harusnya bisa, gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Makanya saya di tulisan itu saya bilang ada 2 yang perlu dihindari, yaitu terjebak mempelajari COVID-19 itu sendiri, kecuali memang kita kerjanya sebagai peneliti atau sebagai dokter segala macam. Habis waktu kita kan. Terus yang kedua, mengkritisi pemerintah juga loh, hati-hati loh. Ya kan? Ya, kita kan bukan wewenangnya, kecuali kerjanya di DPR atau pejabat pemerintah lah gitu ya. Kita tahu yang benar gimana, yang nggak benar gimana, tapi itu kan masih dari pengamatan kita dari luar. Nah, 2 itu, energi negatif 2 itu, sayang kalau dipakai, time consuming-nya tuh, mendingan kita melakukan sesuatu apa gitu. Yang paling penting, teman-teman, sebenarnya kan nggak ada COVID pun, kalau yang sudah pensiun misalnya Pak Harya sudah selesai kerja sekarang self employment, kan sebenarnya terjadi semua orang itu hanya mindset kan. Saya juga
mempercepat malah gitu kan, untuk tidak kerja di satu perusahaan gitu kan. Tapi yang paling penting intinya mau di rumah atau di hotel maupun di mana aja, use it or lose it. Itu konsepnya creating synapse, hubungan antara sel otak gitu ya. Jadi artinya jangan jangan nggak dipakai ya, do something aja terus saja bahkan terapi ya. Tadi di awal-awal kan disebut ya, anak-anak atau orang-orang zaman sekarang atau yang banyak yang belum siap ini, kalau diskusi kan langsung mainnya hitam putih ya. Ya. Ya kan, nggak bisa melihat secara helikopter view atau secara keseluruhan gitu ya. Nah, saya mencoba berpikir tuh, apa benar atau gini, apa ada studinya atau sudah ada yang meneliti bedanya antara zaman dulu orang itu belajar pakai buku, sekarang orang banyak belajar pakai YouTube gitu loh. Pengen tahu caranya kerja sesuatu, lihat YouTube aja, ada suaranya, ada contohnya di depan mata. Oh, caranya begini gitu kan. Tapi kalau zaman dulu kan kita harus baca, harus ngebayangin sendiri. Terus kalau istilahnya kita itu kan seringkali kalau buku dibikin film kan seringkali kita nyesel kan lihat filmnya. Ya, nggak seramai bukunya gitu loh. Ya. Karena kita punya bayangan yang macam-macam kan. Ya. Nah, itu kan meskipun kita lebih cepat pinter kalau lihat YouTube, jangan-jangan ada sinap-sinap yang yang terlalu shortcut gitu loh, sehingga soal nuansa, soal insight, soal wisdom, soal yang nggak tertulis ini, ilmu-ilmu yang kita dapat dari yang nggak terlihat, yang tersirat ini, jadi kita nggak dapat gitu. Ya. Terus kemana, Pak? Ya itu tadi, apakah ada sesuatu yang relevan atau signifikan gitu antara orang yang banyak baca buku, ilmunya itu dari banyak baca buku, dengan orang yang ilmunya dari nonton video gitu. Nonton. Oh iya. Oke. Ini beberapa kali dipertanyakan loh. Di BUMN juga lagi rame nih. Salah satunya kemarin saudara saya tuh ya di BRI ya. Jadi mereka kan yang usia 30-an itu kita bilang milenial ya, 40 masih ya, 40 ya. Itu banyak yang sekarang ditaruh di direksi loh. Yang kalau biasanya kalau di perbankan itu ada tahapannya dia jump up, entah dia keponakannya siapa gitu ya, karena taruh di Hong Kong atau di mana terus naik. Tapi problemnya kan kemarin itu sebenarnya bias lagi nih, bias antara itu yang seniornya doang ngomong begitu, gitu kan? Atau junior nggak suka sama seniornya terlalu kaku, terlalu prosedural atau sebaliknya seniornya juga keki nih. Itu terjadi di industri hospitality di perhotelan. Senior itu saya ajak ngobrol gitu ya di Persatuan Indonesia GM Associate itu ya, IKMA Pak, IKMA ya. Nah itu mereka bilang gitu, emang kalau milenial apa? Kan sama aja kalau di hotel, tetap aja kalau ada tamu ya disambut dengan segala macam. Itu jadi membuka perdebatan cukup panjang lagi, karena pertanyaannya lagi berikutnya dia bisa ngeles, bisa enggak. Artinya tamunya juga macam-macam. Masalahnya tamunya ada yang senior, ada yang junior gitu kan. Nah mungkin main di karakter kali. Misalnya Art Hotel yang saya tahu ya, Art Hotel itu kan mainnya di art ya. Kalau kayak radio dulu Prambors kali ya. Mungkin anak-anak muda atau anak senior yang suka art, atau banyak bule-bule, karena sekarang kan hotel tuh bookingnya dari online segala macam. Coba gini deh, Hotel Mulia itu bisa drop hotel itu karena ada Fairmont, bener nggak? Karena apa sih?
gitu kan. Style-nya beda gitu loh. Dinamis segala macam. Hotel Borobudur itu sukanya yang senior-senior sama bule-bule. Sepi loh, pusing. Apalagi COVID gini, aduh makin pusing tuh. Nah, balik ke situ artinya, pertama itu ya, artinya biasnya ada subjektivitas, lingkungan segala macam. Tapi yang jelas kalau di proses alaminya, karena kita terdiri dari miliaran neuron gitu ya, sinaps-sinaps lompatan listrik itu, yang jelas semakin ke sini generasi yang semakin ini lebih pintar dalam arti kata processing listriknya lebih cepat segala macam. Tapi keutuhan wisdom itu kan macam-macam. Yang belajar dari YouTube sama belajar dari fisik sebenarnya bukan YouTube sama fisiknya, involvement-nya, keterlibatannya. Jadi kalau belajar MNS tadi, mirror neuron system, makanya di kita tuh aktif banget ya karena banyak makan gula ya. Itu satu belum hijau motor nyelonong, yang lain ikut. Satu masuk ke jalur busway ikut gitu kan. Jualan apa di kantor, jualan pakaian apa, satu beli semua beli, itu cepet nularnya gitu kan. Artinya yang dari mata ada namanya STS, superior temporal sulcus, itu dipantulinnya dua, ke depan inferior frontal gyrus sama ke motorik gitu. Jadi membayangkan sama melakukan sama-sama capek. Kita nonton film, ikut-ikut nangis, ikut-ikut marah gitu. Nah, sebaliknya kalau input itu diproses, pathway-nya biar tebal, belajar itu jangan cuma melihat. Makanya yang belajar sambil training sambil loncat-loncat segala macam supaya nyangkut pathway-nya lebih tebal, memorinya apanya. Nah, wisdom-nya emang kurang. Kita bisa bilang ngomong gini ya, kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa kenapa? Nah, pada saat COVID-19, direktur-direktur yang milenial itu anjlok, bos. Wah, sekarang dimarahin. Dulu yang merekomendasi siapa? Oh, dicecer sekarang. Karena nggak ada pengalaman dia. Krisis tahun 98, 97. Nah, itu kan senior kan lebih banyak, lebih kayanya di situ. Jadi sebenarnya saling melengkapi ya, harusnya sih. Ya, kita nggak bisa ngomong gitu juga ya, cepet ya, begini. Saya contohnya gini deh. Anak-anak sekarang udah nggak usah diajarin bahasa Inggris, cepet banget bahasa Inggrisnya, orang nonton YouTube. Kadang-kadang dia mempelajari bahasa Korea, kadang-kadang bahasa Jepang, ngaji, bahasa Arab, macam-macam tuh. Bisa cepet gitu loh. Itu kelebihannya. Tapi yang kita harus jagain sebagai orang tua, bayangin nanti ini anak-anak kita nih duduk bareng sama anak-anak lain. Kan going global nih ceritanya. Keren kan? Caca sih ngomongnya mantep. Yang harus kita khawatirin, ditanya akhirnya, saking dia saking nyampur banget, lu aslinya sebenarnya dari mana sih? Lu orang mana sih? Indonesia. Apa yang membedakan Indonesia? Indonesia itu jati dirinya apa? Berani nggak ngomong batik, ngomong lukisan kaca, ngomong ukiran apa segala macam kan? Nah di situ value-value itu yang nanti jangan sampai hilang gitu loh. Nanti makanya kan kedepannya ini bukan hanya jajah ekonomi, jajah pikiran. Makanya selamat datang abad otak gitu. Dulu kan fisik, ekonomi, terus jajah pikiran. Sekarang environment-nya menuntut kita untuk speeding up, tapi pembekalannya. Jadi memang udah nggak ditawar-tawar lagi. Indonesia mau maju harus fokus kepada pembangunan sumber daya manusianya. Gitu. Kompleks nih, brand ini kompleks nih. Kalau menurut saya sih gitu Pak Arya. Itu sekarang lagi ramai di BUMN tuh. Sekarang kelihatan tuh. Yang di katrol-katrol sekarang pusing. Mana solusinya? Bingung. Suruh pengalaman. Yang ilmu dipelajari dari pengalaman itu kan nggak bisa divideoin, nggak bisa ditulis kan. Iya, betul. Tapi kita yang sebagai senior, Pak Arya, warning juga. Kita kan udah punya pengetahuan banyak, belajar, sekolah, baca buku, terus punya pengalaman. Jadi knowledge itu kan dari yang formal sama yang our experience gitu kan. Tapi pertanyaannya wisdom itu buat saya dan Pak Arya masih satu bahasa, masih sama. Pertanyaan wisdom itu apakah masih berlaku di zaman yang baru, di lingkungan yang baru. Jadi ya benar memang belajar itu never give up, never ending. Sampai kita mati.
learning. Gitu. Pengalaman saya masih berlaku di sebagian besar karena saya juga banyak bekerja bareng milenial juga kan sekarang. Oh. Ya masih bisa nyambung lah kalau nyambung, kita cukup sabar gitu. Ya. Kalau kita juga memahami mereka gitu loh. Ya. Cuman satu sisi kita juga harus ngejar penggunaan teknologi, penggunaan apa. Oh gitu. iya. Kan masih update ya, kalau orang elektro, misalnya orang dari teknologi gitu. Banyak yang pusing loh. Misalnya kayak gini deh. Misalnya contoh nih, kalau kita ngadain sharing-sharing gini, ngobdar, saya bikin ngobdar tuh, ngobrol dalam jaringan. Sebenarnya paling asik tuh kalau narasumbernya senior. Kenapa? Dia udah punya wisdom, punya knowledge, punya experience. Tapi untuk ngajak dia tuh lebih sulit loh. Iya, betul. Sulitnya gimana? Pakai apa, Bang? Oke, pakai Zoom udah. Oke, nanti saya. Terus gimana? Udah diinstal, ya harus diarahin. Dia harus diarahin gitu. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang memang dasarnya gampang beradaptasi, emang nggak tadi. Yang penting ini yang paling yang perlu di bold nih ya, perlu di stabilo kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kita semua fasilitas sudah dikasih sama Tuhan, sama Allah gitu. Masalahnya sampai sekarang juga belum temu secara sains. Kita harus kasih komen, kasih perintah. Ini ada satu lagi yang apa nih? Mungkin dari yang lain mau nanya. Nah, ini ada Riko. Oh, tadi Riko yang. Dari Mas Edi. Ya, setuju tadi barusan statement Pak Hari ya. Memang pengalaman itu memang perlu, nggak bisa Pak. Jadi banyak kan memang yang tadi disampaikan anak-anak muda ini kadang yang udah merasa paling ini kan dengan sekarang teknologi dengan mudah cari informasi, tapi begitu dihadapin dengan di lapangannya, di kenyataannya, kadang-kadang ya mental juga ujung-ujungnya juga akhirnya diskusi dengan seniornya juga gitu. Itu yang saya alami seperti itu. Kan seperti sekarang ini ya, kayak sekarang ini kan Pak Edi, sekarang ini kan COVID, apa solusinya? Direkturnya milenial nih, apa? Ya, apa, you punya program apa? Kan di situ kelihatan kualitasnya. Oh, rame tuh, gitu kan. Sementara teman-teman yang mau dipersiapkan pensiun 55, 56, 57 itu lagi top-topnya tuh, lagi mantap-mantapnya kan. Kalau yang masih open mind, yang masih growth mind kan, harus justrunya masukan-masukan dari senior ini justru jadi penting memang. Ya kalau saya memang solusinya yaitu dua-duanya harus jalan karena masing-masing punya saling mengisi gitu. Kalau suatu organisasi bisa ada yang pengalaman sama yang milenial itu bagus banget menurut saya. Coba kalau Pak Syakir gimana nih, harus mewakili yang milenial? Ya, jadi agak bingung karena saya ini generasi no man's land gitu. Dibilang milenial kagak ya, dibilang tua juga kagak juga. Jadi generasi kentang namanya, kena tanggung. Jadi gini Pak Bambang, kalau saya ngelihatnya benar kayak tadi, mungkin kan ini kan ada kurva ya. Kurvanya itu adalah kurva wisdom gitu ya, kurva wisdom sama kurva teknologi gitu. Nah, yang tua ketika gaul model kayak Pak Harya apa segala kita lagi itu maksudnya dengan yang generasi milenial, maka wisdom kita itu akan tetap tinggi karena apa? Karena ngadepin milenial ini kan mereka minus akhlak Pak. Mereka biasa berhubungan sama layar gitu, sehingga mereka itu satu arah aja, akhlak, attitude, wisdom itu lebih rendah biasanya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang, ngelakuin sesuatu kebaikan dan sebagainya, mereka anggap sebuah kewajiban itu dibarengi dengan video, dengan postingan, apa segala macam-macam. Di kita, maksudnya di generasi-generasi tua, ngelakuin sesuatu tuh diam-diam aja, nggak usah dipublish gitu. Walaupun pembenaran itu ada, sehingga akhlak kita insya Allah karena ngadepin milenial itu tetap lebih terjaga karena lebih sabar, lebih apa sebagai macam-macam. Kayak saya lihat yang lainnya ada Pak Eri, Pak Edi, Bambang juga, walaupun Pak Bambang masih muda tapi akhlaknya luar biasa gitu. Amin. Ayomi gitu. Terus yang Edi kirim kurma nih. Kita boleh bisa diatur itu.
kita juga tetap belajar sehingga kita yang generasi yang lebih olders gitu, selain kita punya akhlak, kita tetap harus belajar teknologi kayak tadi Pak Arya bilang supaya kita nggak ketinggalan zaman dan nggak bisa diremehin sama yang milenial. Sementara milenial juga sama, dikit-dikit kita harus kasih akhlak ke mereka sehingga mereka lebih bijaksana ngadepin segala hal. Selama ini kan yang dijalanin sama teman-teman milenial itu kan as if Pak. Semua tuh pakai rumus gitu. Tapi wisdom tuh nggak ada di lapangan. Yang bagaimana ada kondisi tiba-tiba faktor X itu, jadi semuanya ceteris paribus lah gitu. Faktor X itu nggak ada gitu. Nah sehingga ya itu perlu benar-benar kepiawaian atau kebijaksanaan atau mungkin rangkulan ya. Jadi Ingarso Suntulodo, Mati Mangun Teratur dan itu berjalan dari orang-orang yang tua gitu. Nah sehingga yang mudanya itu juga bisa ya betul Handayani lah gitu. Saya takut terbalik, itu benar nggak tuh ya? Mati Mangun Teratur ini kata Pak Eri Sumiarso, Pak Bambang, biarkan saya mengatakan pentingnya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan kolbu akan terpancar dari sorot mata serta terlihat dari pancaran aura orang tersebut. Bagaimana menurut Pak Bambang? Coba Pak Eri, apa yang mau disampaikan sebelum kita bahas? Jadi gini Pak, yang saya pelajari ya, dari saya ngikutin ya, udah berapa kali ngikutin Asia gini. Saya tetap konsisten mengatakan gini Pak, kalau terjadi keselarasan antara pikiran, ya, kolbu, itu terpancar dari perkataan, ya, dan juga akhirnya dari sorot mata serta aura orang tersebut. Kan kita kan lihat ya, kadang-kadang ngeliat orang ini, orang belum ngomong aja udah kelihatan kita sebel banget sama orang ini gitu. Dia padahal belum ngomong, belum apa gitu ya. Nah, atau ada orang yang dia belum ngomong, kita udah lihat, ini orang hebat dan sebagainya. Kelihatan nggak? Karena terus terang saya juga melihat begini. Kadang-kadang kalau saya melihat kualitas seseorang juga dari pertanyaan gitu. Bukan pernyataan, tapi pertanyaan dia. Lalu saya challenge balik, saya akan melihat, oh ini kayaknya orang ini ngerti nih masalahnya. Dia cuma ingin mengkonfirmasi atau mungkin ingin ngetes atau sebagainya. Dan itu kalau saya lihat beda ya, orang yang pikiran, perkataan sama kolbunya itu selaras gitu ya. Gimana menurut Pak Bambang nih? Mungkin Pak Syakir mungkin bisa nambahin ya. Kalau saya sih ngelihatnya begini ya, entah sebelum Pak Syakir ya. Jadi kan sains itu belum bisa menyelesaikan seluruhnya sebenarnya gitu ya. Cuman supaya secara kognitif, secara logis, common sense, jadi bisa diterima oleh orang banyak gitu kan. Nature-nya kita kan gitu ya. Cuman kayak tadi ya, sebenarnya apa yang kita rasakan gitu ya. Nah, ngomong rasakan aja kalau di otak itu diproduksi tetap aja di limbik gitu di tengah tadi. Rasakan, feel. Rasakan itu kan dari informasi yang kita masuk. Balik lagi ke sistem informasi otak manusia tadi ya. Informasi yang masuk kan ada yang dari mata, dari telinga, dari bebauan gitu ya. Dari ada juga dari bulu kuduk segala macam nih, frekuensi rendah segala macam kita bisa dapat nih. Jadi basic science-nya, ilmiah dasarnya nanti yang banyak kepake itu fisika kuantum bisa menjelaskan. Jadi cuman detailingnya seperti gimana gitu kan. Jadi kayak tadi misalnya yang dibilang aura gitu kan. Kalau di kepala di talamus itu, tapi kan ada juga katanya sini kelenjar timus. Kalau belajar itu apa? Tai Chi, Qigong gitu kan. Itu ada beberapa titik ya, ke bawah, ke tengah, belakang gitu terus gitu. Titik energi. Nah, ya nanti pada waktunya kali nanti lama-lama semua bisa terungkap gitu ya. Kalau saya sih lihatnya seperti itu, artinya bisa. Cuman yang paling penting gini, di masyarakat kita nggak bilangnya bodoh ya. Kita bilang misalnya Indonesia itu kita udah paling bagus deh alamnya segala macam gitu ya. Manusia juga iya, kita berbudaya tinggi segala macam gitu. Kita sabaran. Bukti intelijen kita, yang intelektual kita yang paling bagus adalah level of happiness kita masih tinggi dalam keadaan ekonomi yang susah. Itu oke.
Tapi kelemahan kita itu satu tadi, gampang marah, emosional, gampang. Nah, artinya kalau tadi kita bilang lower brain itu kan diumpamakan binatangnya apa tadi, kadal, reptil gitu ya. Yang tengah itu mamalia gitu ya. Yang ini human brain gitu kan. Tapi human brain itu kalau disimbolkan binatang, dia singa, macan gitu ya. Nah, yang tengahnya mamalia orang Indonesia dibilangnya monkey brain. Maksudnya monkey brain apa? Kita social brain ya. Sukanya berkerumun, rame-rame, berisik, cacut gitu ya. Nah, untuk jualan, untuk berkomunikasi tadi ya, kita pakai yang otak bodohnya itu. Bahkan dari nggak hanya cuman limbik, cuman yang didukung limbik yang ditonjok oleh survival brain sama reptilian brain tadi. Jadi maksudnya begini, mohon maaf ya, motivasi aja masih laku kok, jualan motivasi yang gaya dulu, yang pakai limbik kita bilang istilahnya. Misalnya, selamat pagi, udah sore gitu kan. Berdiri, tepuk sebelah kiri, sebelah kanan, teman, bangunin sadar, itu main sistem limbik gitu kan. Yang hari itu on, aktif, semarak, semangat segala macam. Pertanyaannya, apakah efektif? Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian turun terus kan. Mungkin dari 100 orang cuma 2 atau 3 orang yang nyangkut. Terus Pak Bambang tahun depan lagi nih ya, bikin lagi dong ini. Kita sebagai provider, sebagai trainer senang-senang aja dapat duit gitu. Tapi apakah kita wise kayak gitu kan? Nah, sama seperti itulah kira-kira. Toko-toko yang lalu, Agim, cepet banget ya, strung naik. Tiba-tiba banyak yang suka. Begitu dengar nikah lagi langsung drop. Mario Teguh, cepet banget gitu kan. Karena kita masih melihat apa yang dilihat dibanding apa yang disampaikan. Karena neuron sistem kita masih kenceng. Di leadership, oleh karenanya, metode memimpin paling efektif adalah lead by example. Daripada ngomong, mending ngasih contoh, masuk gorong-gorong, segala macam. Itu efektif di kita. Nah, maksudnya, ngomong tadi, ilmu-ilmu yang lalu itu bukan yang jelek. Tapi hari ini, karena informasi nembus tadi banjir, manusia kita itu semakin lebih pintar. Jadi menyampaikan sesuatu itu juga harus, padahal udah ada di Quran nih. Ini gini, namanya manusia kan bebel banget ya, udah dikasih tahu juga. Sakir sampai bilang, ini bukan dari abah gue nih, lu baca aja Qurannya langsung sendiri ya, gitu ya, atau hadisnya gitu kan. Masih bebel kita, masih denial, siapa gitu kan. Begitu dia masuk akal, ada yang secara science, secara logik, common sense, baru ini. Padahal pasti dicocokin lagi, udah dari dulu udah diomongin sana ya, keren banget gitu. Ngomongin virus ini aja udah ada tuh di zamannya Nabi. Ngomongin PSBB, ngomongin lockdown tuh udah ada dulu. Jadi kan pertanyaannya, lu bayangin lu ribuan tahun yang lalu tuh, gitu kan? Jadi sebenarnya lebih ke situ sih, artinya kalau saya ngambil hikmahnya lebih kepada kita tuh benar-benar manusia yang makhluk yang sempurna, makanya setan aja iri banget tuh gitu kan. Sempurnanya tuh di mana gitu? Dalam koridor makhluk ya, bukan sempurna kan dibilang juga manusia tidak ada yang sempurna. Tapi maksudnya secara fungsi itu, terutama di otak itu, karena kita dikasih unlimited power seakan-akan gitu loh. Mau jadi supir taksi bisa, mau jadi menteri bisa, mau jadi guru bisa, mau jadi pilot bisa, mau jadi presiden bisa, bahkan mau jadi Tuhan diizinin sama Allah. Itu Firaun tuh. Nah, makanya tadi yang siapa bilang tadi ya, Pak Eri juga ya. Ada orang yang dia yakin aja gitu loh. Yakin kok nggak? Ngomong yakin itu power besar loh. Jadi memang benar. Orang yang yakin aja tanpa dia perhitungkan tadi misalnya jualan gitu ya, yakin aja, gue percaya aja gitu. Tapi keyakinan yang gede itu kalau audio kan kelihatan energinya. Itu benteng tuh. Itu bisa. Sebenarnya komen sama gitu kan. Mau matahin kikir gitu, tarik napas saudara. Kalau kita nggak yakin, jangankan kikir, pensil aja nggak patah, bener nggak? Nah, kalau di agama itu dikasih tahu niat ya, patutnya tebalin. Pak Arya udah mau selesai juga ya. Sebelum ini, tadi kan ngomongin milenial nih, kita belum dengar suaranya Pak Martoyo nih.
Halo Pak Martoyo. Halo, Assalamualaikum, Coach Ya, Bis. Waalaikumsalam. Silakan dong. Ya, bagaimana tuh kalau ngomongin milenial tadi? Iya, bentar nih. Mantap tuh. Saya belum merubah background-nya. Jangan dilihat Oh, background-nya kemarin online apa-apa sharing yang keren. kemarin. Ini keren nih kayak di studio TV. Mantap. Pada dasarnya setuju lah dengan ini tadi sharing senior yang komprehensif ya. Yaitu Ya. memang masing-masing ada kelemahannya masing-masing, yaitu wisdom di milenial, tapi di kolonial nih biasanya justru kadang wisdom itu mentrap juga kitanya nggak mau berkembang kadang gitu ya. Karena biasanya dulu kayak gini, tapi satu sisi challenge-nya udah berubah, kemudian teknologinya berubah, infrastruktur berubah. Nah, memang kombinasi itu yang paling tepat seperti Pak Haryo dan Pak Edi sampaikan tadi, bahwa kolonial membimbing milenial, tapi milenial pun juga membimbing kolonial di sisi yang lain lagi, yaitu teknologi, kemudian infrastruktur kekinian. Jadi memang kolaborasi itu penting sih, masing-masing. Itu sih, Coach Bis. Ini kayaknya sudah mau menjelang azan kayaknya. Pak Eri gimana Pak Eri? Kita Pak Syakir atau Pak Edi mau nambahin? Kayaknya kita udah ngelewatin 15 menit. Kita bisa terusin lagi di lain waktu kali ya. Kalau saya sih kebetulan yang nggak bisa tuh Rabu, Jumat, Senin. Biasanya kalau mau Selasa atau Kamis. Sudah gitu aja. Gimana Pak Edi? Oke, cukup. Bagus banget. Terima kasih nih. Asik, enak. Pak Syakir. Pengen dengar suaranya Pak Edi. Pengen dengar suaranya Pak Edi. Pandangannya Pak Edi tadi belum dikit aja Pak Edi. Kita ditunggu nih sebagai tetua kita. Ya, saya rasa bagus ya kita sharing begini ya. Saya setuju tadi yang terakhir Pak Martoyo bahwa memang benar bahwa tidak, yang kadang-kadang yang kita temui juga tadi kolonial itu juga dia merasa bahwa dulu begini, dulu begitu. Ada teman saya juga begitu Pak. Dia merasa bahwa dia sendiri yang paling ini padahal sebenarnya juga kita butuh di organisasi itu milenial justru kita dia kan energinya kan luar biasa ya kan, jadi kita juga butuh mereka juga. Nah cuma yang tadi benar Pak Arya juga yang disampaikan, kadang-kadang dengan ini dia ternyata memang nggak bisa Pak, selama ini memang pengalaman itu juga memang nggak bisa dibeli, memang harus kita lakukan itu, pengalaman tuh nggak bisa terus begitu kita lompat ya. Makanya kadang-kadang saya tuh selalu ini kalau sama teman-teman ngobrol tuh, kenapa sih Allah tuh kok nunjuk menjadikan Nabi Muhammad SAW kok di usia 40? Pasti ada sesuatu dari situ, nggak mungkin nggak ada sesuatu, pasti ada sesuatu, karena orang butuh perjalanan hidup dulu, punya pengalaman, itulah di situ. Saya yakin poinnya di situ, itu aja. Oke, Pak Eri. Pak Eri. Oke. Ada lagi? Pak Harya tadi. Cukup, saya cukup tadi. Ya. Cukup. Kalau saya bagus banget. Oke. Makanya saya nggak pernah luput ya, jadi ngikut terus. Mantap. Bagus. Bisa dilanjut gitu, terus nih. Kita lanjut ya. Mungkin nanti hari Kamis kali ya. Ya, oke. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Iya, hari Kamis bisa. Hari Kamis. Sorry tadi telat join karena harus sambil work from home nih. Ya. Pak Martoyo ajak teman-teman yang lain ya. Kita santai-santai aja, diskusi aja. Kan case-nya bisa macam-macam nih. Hari ini memang orang juga bosen juga kali kalau ngomongin COVID terus kan. Ya. Kan? Tapi artinya bagaimana menjadi proses pembelajaran kita bersama lah gitu kan. Ya kan kita saling dengar pendapat tadi, karena perspektif orang beda-beda gitu. Memang setuju banget saya gitu kan. Oke, kita lanjut hari Kamis ya. Oke, sip. Thank you. Terima kasih semua. Selamat berbuka ya, selamat berbuka. Ya, coba doanya terakhir, doa dari Pak Syakir. Pak Syakir ya betul. Doa buka. Udah yang paling benar sekarang nih kalau kita menjelang maghrib itu kita baca
doanya tuh yang diajarkan sama orang tua kita, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu kalau kita baca terus pas kita buka, kenapa? Karena waktu menjelang buka itu waktu yang diijabah, dan itu adalah diantara doa-doa terbaik. Saya rasa itu. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan atau Ya, salah. sama-sama. Saya juga mohon maaf turun ada kesalahan. Ya, mudah-mudahan puasa kita diridhoi. Pak Arya mau kasih terakhir kata-kata? Enggak ada. Ya, udah. Terima kasih. Ini udah sesi yang banyak memberi masukan Ya. dan dapat kenalan teman baru nih, Pak Edi, Pak Martoya, Pak Eri. Iya. Ya. Iya. Pak Arya ini bekas ini apa bukan bekas. Mantan ya apa ada alumni dari Gramedia Group ya. Iya. Direktur terakhir direktur apa? Operasi apa direktur teknik ya? Direktur operasi. Ya. Oke, kita tutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.